Dan Sheila yang masih menyimpan harapan besar menerima ajakan itu tanpa pernah membayangkan bahwa langkahnya justru akan membawa dia ke sebuah peristiwa mengerikan dan akan mengubah segalanya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, nasib naas menimpa seorang perempuan muda di Demak, Jawa Tengah pada tahun 2025 ini. Niat hati ingin bertemu dengan seorang pria yang merupakan kenalannya dari sosial media yang menjanjikan dia untuk dibantu mendapatkan pekerjaan baru. Justru pertemuan tersebut berakhir tragis. Dia ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan di pematang sawah, sementara barang berharganya raib dibawa oleh pelaku. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Terdesak utang jadi dalih pria wanita yang jatuh ditemukan di sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tersangka menjanjikan pekerjaan pada korban yang baru dikenal lewat media sosial. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Werguwetan, Kabupaten Kudus, hiduplah seorang wanita yang bernama Sheila Handayani atau yang kerap disapa dengan panggilan Sheila. Pada saat itu Sheila ini sudah berusia 20 tahun. Di usianya yang masih muda, dia sudah menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda seusianya. Yang mana di dalam keluarganya, Sheila bukan hanya dikenal sebagai anak yang berbakti, tapi juga dikenal sebagai sosok yang paham akan kondisi orang tuanya. Sejak masih kecil, dia terbiasa melihat bagaimana kedua orang tuanya berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut membuat Sheila tumbuh bersama dengan kesadarannya untuk meringankan beban kedua orang tua. Sebelumnya, ketika Sheila menamatkan sekolah menengah, dia tidak ingin hanya berdiam diri di rumah. Dia memilih untuk mencari pekerjaan dan bekerja meski pekerjaannya sederhana, serta gaji yang didapat tidak seberapa. Namun bagi Sheila, yang terpenting adalah dia bisa mendapatkan sumbangsih nyata untuk keluarganya. Dan langkah tersebutlah yang membuat kedua orang tua Sheila merasa bangga kepadanya. Meskipun begitu, kehidupan sosial Sheila ternyata tidak selalu luas. Di lingkungan sekitarnya, Sheila lebih dikenal sebagai gadis yang pendiam. Sheila jarang terlihat berkumpul dengan banyaknya teman, dan dia tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan para tetangga. Bahkan pada saat Sheila masih bekerja sebelumnya, para tetangga jarang ngobrol dengan Sheila. Para tetangga menganggap Sheila sebagai anak muda yang hanya bekerja dan pulang ke rumah saja. Namun, bukan berarti Sheila merupakan antisosial. Sheila tetap ramah apabila berpapasan dengan para tetangga ataupun kerabatnya. Cuma, dia bukan tipe yang terbuka atau suka menceritakan kesehariannya. Dan di balik sikap pendiamnya itu, Sheila menyimpan semangat untuk mengubah nasibnya. Ketika Sheila tidak lagi melanjutkan pekerjaan sebelumnya, dia tidak lantas berdiam diri. Semangatnya yang kuat untuk maju mendorong dia mencari pekerjaan lain yang mungkin lebih layak dari sebelumnya. Sheila sangat aktif mencari peluang melalui berbagai jalur. Sheila juga sempat bertanya kepada kerabat, melihat setiap pengumuman lowongan di sekitar kota, hingga mencoba bertanya kepada teman-temannya. Namun dia juga tidak menutup diri pada perkembangan zaman. Media sosial baginya adalah sarana baru yang bisa membuka pintu harapan. Dan bagi Sheila, media sosial bukan hanya sekedar tempat untuk berbagi cerita atau berinteraksi, melainkan juga ruang untuk menyediakan kesempatan yang lebih luas untuk menemukan pekerjaan. Ketika sebagian orang menggunakan media sosial untuk bersenang-senang, menonton hiburan, atau sekedar menghabiskan waktu, Sheila justru memanfaatkannya dengan lebih serius. Dia bergabung di dalam beberapa grup yang menjadi tempat informasi kerja, membaca postingan lowongan, dan tidak jarang mencoba menghubungi orang-orang yang membagikan peluang tersebut. Dan di tengah pencariannya, disitulah Sheila berkenalan dengan seorang pria yang bernama Arifin. Mereka saling mengenal secara virtual melalui media sosial, tepatnya melalui sebuah grup di Facebook yang memang berisikan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan.
Ternyata tanpa diketahui oleh Sheila, Arifin merupakan pria yang usianya jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Sheila, yaitu sudah berusia 32 tahun. Dan Arifin juga diketahui sudah berkeluarga dan tinggal bersama istri serta anaknya. Hidupnya seharusnya sudah stabil di usia tersebut, namun kenyataannya tidak seperti itu. Arifin memiliki beban hidup yang menumpuk, yang mana membuat kesehariannya juga terasa semakin berat. Meski informasi dari media tidak menjelaskan secara detail tentang latar belakang kehidupan dari Arifin ini, dia diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan. Arifin mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang, namun penghasilan yang didapatkan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatannya sama sekali tidak menentu, kadang ada, kadang juga tidak sama sekali. Bahkan diketahui dia memiliki hutang sebesar 2,2 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk membiayai sekolah anaknya. Dan penghasilannya selama ini tidak dapat melunasi hutang yang menjeratnya. Lalu sobat, mungkin bagi sebagian orang jumlah hutang yang dimiliki oleh Arifin tidaklah besar. Akan tetapi bagi Arifin yang tidak memiliki penghasilan yang pasti, jumlah hutangnya tersebut terasa sangat memberatkan. Arifin merasa dirinya tertinggal jauh dari teman-teman sebayanya yang sudah memiliki pekerjaan dan kehidupan yang lebih mapan. Namun di hadapan orang lain, termasuk di media sosial, Arifin berusaha menampilkan diri sebagai sosok yang biasa-biasa saja. Dia tidak ingin memperlihatkan beban hidup yang dia tanggung. Seperti pada pertemuannya dengan Sheila yang sebelumnya di sosial media, tepat pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025. Di saat itu Sheila dan Arifin bertemu di dalam sebuah grup Facebook yang memang diperuntukkan bagi para pencari kerja. Grup tersebut berisikan banyak orang dengan tujuan yang sama. Semua orang di sana mencari peluang kerja dari postingan atau informasi yang diberikan. Lalu 2 hari setelah masuk grup, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025, Arifin mulai menunjukkan ketertarikannya untuk lebih dekat dengan Sheila. Entah mengapa Sheila yang ia hubungi di saat itu. Namun Arifin menghubungi Sheila melalui pesan pribadi dan meminta nomor kontaknya dengan alasan ingin berkomunikasi agar mereka lebih mudah berhubungan di luar forum. Bagi Sheila, perkenalan dengan Arifin terasa wajar-wajar saja. Dia hanya tahu bahwa Arifin adalah seorang pria yang juga sedang mencari pekerjaan, sama seperti dirinya. Informasi itulah yang membuat Sheila tidak menaruh curiga sama sekali. Dia sama sekali tidak mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang dari Arifin, termasuk tentang usianya, kehidupan keluarganya, ataupun masalah ekonomi yang sedang dia hadapi. Sheila yang sejak awal berniat ingin serius, akhirnya memberikan nomor pribadinya. Setelah mendapatkan nomor kontak dari Sheila, Arifin pun langsung menghubungi Sheila. Dari percakapan-percakapan itu, Arifin membangun kedekatan sebagai teman yang juga sedang berjuang mencari pekerjaan. Sheila pun menganggap pertemanan ini wajar karena banyak orang di dunia maya yang juga saling membantu berbagi informasi pekerjaan. Orang tersebut adalah seorang bapak berinisial AN. Arifin di saat itu mengajak Sheila untuk pergi ke lokasi yang diklaim sebagai tempat AN menawarkan pekerjaan, yaitu Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar. Arifin meyakinkan Sheila bahwa pertemuannya dengan AN bisa membuka jalan bagi Sheila untuk segera mendapatkan pekerjaan. Informasi tersebut tentu membuat Sheila jadi tertarik, apalagi karena sejak awal tujuannya memang ingin segera bekerja demi membantu keluarga. Dan akhirnya, keduanya pun sepakat untuk bertemu dengan AN, tepat pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Rencana itu disusun dengan dalih agar Arifin bisa mempertemukan Sheila dengan sosok AN ini yang disebut-sebut sebagai pemberi pekerjaan. Dan Sheila yang masih menyimpan harapan besar menerima ajakan itu tanpa pernah membayangkan bahwa langkahnya justru akan membawa dia ke sebuah peristiwa mengerikan dan akan mengubah segalanya. Lalu di malam hari, tepatnya di hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, Arifin kembali menghubungi Sheila untuk memastikan rencana pertemuan mereka. Dia beralasan tidak memiliki sepeda motor, sehingga meminta Sheila untuk menjemputnya. Dikarenakan Sheila memiliki motor, akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di depan Hotel Gripta Kudus. Arifin pun berangkat ke lokasi tersebut menggunakan angkutan umum. Dan keesokan harinya, tepat di hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2025, keduanya bertemu sesuai rencana. Setelah pertemuan singkat itu, Arifin mengambil alih kendali motor Sheila. Sementara Sheila duduk di boncengan. Mereka pun berangkat menuju Desa Karanganyar, Demak, tempat yang disebut oleh Arifin sebagai lokasi pertemuan dengan sosok berinisial AN. Namun rupanya sobat, rencana pertemuan itu hanyalah akal-akalan Arifin saja. Di tengah perjalanan, sebelum sampai tujuan, tepatnya di sekitar SPBU Cangkringan Demak, Arifin menghentikan laju motornya dan tiba-tiba mengajak Sheila untuk makan terlebih dahulu. Sheila yang tidak menaruh curiga menyetujui ajakan tersebut, dan dari sanalah Arifin kemudian mengarahkan motor melewati jalur pintas yang menuju area persawahan yang sangat sepi dan jauh dari keramaian. Ketika memasuki area persawahan, Arifin tiba-tiba menghentikan motornya dan Sheila pun bingung
Dia bertanya mengapa mereka berhenti di sana. Tanpa menjawab pertanyaan dari Sheila, Arifin justru langsung turun dari sepeda motornya. Sheila pun ikut turun, dan dalam sekejap, Arifin langsung melancarkan aksinya. Kedua tangannya menjerat leher Sheila dengan kuat, mencekal pernapasan gadis tersebut dengan kejam. Sheila panik dan berusaha keras untuk melawan. Dengan sisa tenaganya, dia melepaskan helm yang masih dia pakai. Dia menghantamkan helm tersebut ke tubuh Arifin, namun Arifin berhasil menangkisnya hingga helm itu terjatuh. Sheila berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang mendengar di tengah sepinya area persawahan. Akan tetapi, semakin keras dia berontak, semakin kuat pula Arifin menekan lehernya. Jeratan itu berlangsung hingga sekitar 30 menit, hingga akhirnya tubuh Sheila lemah dan tidak berdaya karena kekurangan oksigen. Setelah yakin Sheila sudah tidak kuat melawan, Arifin melepaskan jeratannya. Tubuh Sheila terjatuh ke tanah dalam posisi tengkurap. Dalam kondisi panik dan takut aksinya ketahuan oleh orang lain, Arifin langsung menyeret tubuh Sheila sejauh 20 meter ke dalam area persawahan, menyembunyikannya di antara tanaman padi. Di sana Arifin memastikan Sheila benar-benar sudah tidak bernyawa dengan mencoba mendekatkan tangannya ke hidung Sheila. Setelah yakin bahwa Sheila sudah tidak bernafas, dia pun mulai mengambil barang-barang berharga milik Sheila, yaitu sebuah cincin dan juga STNK motor yang dikendarai oleh Sheila. Namun ketika dia hendak kembali mengambil tas dan helm Sheila yang terjatuh di jalan, Arifin terpaksa mengurungkan niatnya karena dia melihat ada orang lain yang melintas di jalan tersebut. Dia khawatir ketahuan, dia pun hanya membawa kabur sepeda motor milik Sheila serta perhiasan yang berhasil dia ambil sebelumnya. Tubuh Sheila pun dibiarkan begitu saja di area persawahan dengan kondisi yang mengenaskan, tengkurap di tanah lumpur. Lalu Arifin pun melarikan diri dengan terburu-buru sambil mengendarai sepeda motor milik Sheila. Dia mencoba menutupi jejaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selama pelariannya, Arifin tidak langsung pulang ke rumah. Dia berpindah-pindah tempat untuk menghindari kemungkinan dirinya dilacak. Namun sementara itu, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 6.30, seorang warga yang tengah bersepeda bersama anaknya melintasi area persawahan tersebut. Awalnya mereka berniat untuk mampir ke sebuah warung, namun ternyata warung tersebut masih tutup. Mereka pun berhenti sejenak, lalu bermain sembari memetik buah kersen yang tumbuh di tepi jalan persawahan. Di saat itulah, sang ayah tanpa sengaja melihat adanya bekas gesekan benda di pinggir sawah. Rasa penasaran membuatnya menelusuri bekas seretan tersebut. Jejak itu membawanya ke arah semak-semak di dalam persawahan. Ketika dia dekati lebih dekat, barulah dia mendapati sosok tubuh perempuan tergeletak di antara tanaman padi dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Terkejut dengan temuan itu, dia segera memberitahu warga sekitar. Dalam waktu yang singkat, kabar itu sampai ke aparat desa yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi bersama tim medis segera datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memastikan kondisi korban. Setelah proses pemeriksaan awal, jenazah perempuan itu dievakuasi ke RSUD Sunan Kalijaga Demak. Kabar penemuan jenazah perempuan ini juga tersebar melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial. Di hari yang sama, seorang pria yang merupakan paman korban melihat kabar tersebut dan merasa curiga karena Sheila, keponakannya, tidak kunjung pulang sejak berpamitan kepada keluarganya untuk mencari pekerjaan. Dengan perasaan yang cemas, dia mendatangi rumah sakit untuk memastikan. Dan saat itu, betapa hancurnya hati sang paman ketika dia mengetahui bahwa jasad yang ditemukan di sawah itu ternyata adalah benar Sheila. Sejak saat itu, pihak kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap siapa pelaku di balik peristiwa ini. Di sisi lain, kabar duka dari kepergian Sheila membuat pihak keluarga terpuruk. Setelah proses autopsi di RSUD Sunan Kalijaga Demak, jasad Sheila kemudian dipulangkan ke rumah duka. Suasana menyedihkan menyelimuti kediaman keluarga. Tangis pecah saat jenazah tiba di rumah, disambut oleh keluarga besar, kerabat, dan tetangga yang sejak awal khawatir karena Sheila tidak kunjung pulang. Sementara itu, 2 hari setelah jenazah Sheila ditemukan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, Arifin, sang pelaku, mendatangi seorang warga di wilayah Kudus. Dia meminjam uang sebesar 3,8 juta rupiah dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam, serta STNK yang merupakan milik Sheila. Setelah mendapatkan uang dari hasil gadai motor, Arifin pun sempat pulang ke rumah dan memberikan sebagian uang itu kepada istrinya untuk membayar hutang, sementara sisanya dia simpan. Selain itu, Arifin juga masih menyimpan 1 unit cincin emas milik Sheila yang sebelumnya dia rampas. Dan Arifin pun memutuskan untuk melarikan diri lebih jauh keluar kota. Dia berdalih kepada istri dan anaknya ingin mencari pekerjaan baru ke daerah Tangerang. Padahal di saat itu dia sedang berharap bisa bersembunyi dan terlepas dari jerat hukum yang akan menimpanya. Namun sobat, usahanya di saat itu tidak berlangsung lama. Informasi mengenai keberadaan Arifin akhirnya terhendus oleh aparat kepolisian. Berbekal laporan dari masyarakat dan tim Resmob Satreskrim Polres Demak bersama tim Jatanras Ditreskrimum
Polda Jateng. Mereka melakukan pengejaran hingga pada Jumat 27 Juni 2025. Arifin pun berhasil ditangkap di Tangerang ketika sedang sarapan di warung makan tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi dan didesak oleh pihak kepolisian, Arifin pun mengakui bahwa dia melakukan aksinya karena tekanan ekonomi. Ternyata dia terlilit hutang sekitar 2,2 juta rupiah yang sebagian besar dia gunakan untuk biaya sekolah anaknya. Dengan penghasilan yang tidak menentu, Arifin mengaku dia gelap mata, memilih jalan pintas dengan merampas harta korban. Dari tangan Arifin, polisi mengamankan barang bukti berupa motor Honda Scoopy milik korban, STNK, cincin emas, serta uang tunai sebesar Rp700.000. Arifin juga tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan kejinya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa seseorang. Arifin juga terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu sebelumnya, jenazah Sheila sudah dimakamkan di tempat yang layak. Keluarga dan kerabat serta tetangga turut mengiringi kepergiannya dengan penuh duka. Sungguh malang nasib mendiang Sheila, gadis yang semula ingin memperbaiki nasib demi membantu keluarga, malah harus kehilangan nyawa akibat ditipu oleh orang yang baru saja dia kenal lewat sosial media. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.